terhormat Bapak Presiden, yang terhormat para kepala negara dan pemerintahan, Bapak Sekretaris Jenderal yang terhormat dan para delegasi yang terhormat. Salam hormat dari saya dan bangsa Turki untuk Anda semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Espinosa untuk keberhasilan kerjanya selama setahun terakhir. Saya juga dengan sepenuh hati mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Bande yang telah mengambil alih kepresidenan sesi ke-74 sidang Majelis Umum ini. Saya berharap bahwa sesi ke-74 Majelis Umum ini akan membawa perdamaian, kemakmuran, kemanusiaan bagi seluruh dunia. Delegasi yang terhormat, dunia kita saat ini sedang banyak menghadapi tantangan dan penderitaan akibat ketidakadilan pada skala global. Jika dalam satu bagian dunia manusia hidup menikmati kemewahan dan kemakmuran, sementara di bagian lain orang-orang menderita kemiskinan, ketidakadilan, kesengsaraan, dan buta huruf, itu tidak dapat diterima. Jelas bahwa hari ini baik hak maupun tanggung jawab tidak dibagikan dengan tepat. Padahal, ketidakadilan menghasilkan ketidakstabilan, perebutan kekuasaan, krisis, dan pemborosan. Delegasi yang terhormat, kita tidak bisa acuh tak acuh saat 13 orang kehilangan nyawa karena polusi udara dan pemanasan global. Pertama dan terutama, kita perlu memperkuat kapasitas dan efisiensi PBB. Secara khusus, kita harus segera melakukan reformasi mendasar yang sangat dibutuhkan sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. KTT Kemitraan Uni Afrika ketiga yang akan diselenggarakan di Turki tahun 2020 mendatang merupakan contoh konkret dari kebijakan manusiawi kami. Saya mengundang seluruh negara yang hadir di sini untuk mendukung kebijakan dan inisiatif yang telah kami rumuskan berdasarkan keadilan, etika, dan hati nurani. Sejak 2011, rezim dan organisasi teroris di negara ini terus-menerus mengejar kebijakan yang dapat memicu krisis. Sudah waktunya untuk mengakhiri krisis di Suriah, yang telah menyebabkan kematian hampir 1 juta jiwa, membuat lebih dari 12 juta orang terlantar, dan memaksa sebagian dari mereka meninggalkan negara itu. Kami tak hanya menyediakan perumahan, tetapi juga kebutuhan esensial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Kami telah memulangkan 32.000 imigran gelap yang terombang-ambing di lautan. Kami juga sudah memulangkan 58.000 migran gelap ke negara mereka masing-masing, kecuali migran Suriah. Sayangnya, kami merasa kami bekerja sendiri dalam upaya ini. Belum ada pengungsi Suriah yang dipulangkan ke daerah-daerah yang dikuasai oleh rezim dan organisasi teroris PKK, YPG, dan DAESH. Hanya daerah-daerah yang dibebaskan dan diamankan oleh Turki adalah satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju. Hari ini kita menghadapi 3 masalah penting yang harus kita tangani dengan hati-hati demi penyelesaian krisis kemanusiaan di Suriah. Yang pertama adalah fungsi Komite Konstitusi yang efisien dan produktif, yang kami lihat sebagai proses kritis untuk integrasi wilayah dan kesatuan politik Suriah. Selama KTT Ankara yang diadakan bersama dengan Rusia dan Iran awal pekan lalu, kami telah mencapai hasil yang sangat produktif. Ketika solusi politik permanen di Suriah tercapai, integritas wilayah negara ini akan terbentuk secara otomatis. Isu utama kedua ialah mencegah kemungkinan pembantaian di Idlib dan gelombang migrasi. Migrasi baru yang mencakup 4 juta jiwa. Perjanjian yang kami capai dengan Rusia di Sochi tentang masalah ini masih berlaku meskipun ada beberapa penyesuaian. Isu ketiga yang menjadi perhatian kami adalah penghapusan struktur teroris PKK-YPG di timur Sungai Efrat, yang menempati seperempat wilayah Suriah dan mencoba melegitimasi dirinya dengan nama Pasukan Demokratis Suriah.
Delegasi yang terhormat, saat ini ancaman terbesar bagi perdamaian dan ketenangan global adalah meningkatnya kecenderungan rasis, xenofobia, diskriminatif, dan anti-Islam. Muslim berada di posisi teratas di antara orang-orang yang menjadi sasaran kebencian, diskriminasi, dan penghinaan terhadap nilai-nilai suci mereka. Ini menjadi tugas bagi setiap negarawan atau negarawati untuk mengadopsi wacana publik yang inklusif dan toleran serta mengambil langkah-langkah konkret. Sekretaris Jenderal PBB yang terhormat baru-baru ini memperkenalkan rencana aksi untuk melindungi situs-situs keagamaan yang dikembangkan oleh Aliansi Peradaban PBB, sebuah prakarsa PBB yang Turki telah menunjukkan kepemimpinan politik dalam pembentukannya. Kami berharap bahwa rencana aksi ini akan membantu meningkatkan kesadaran tentang persoalan ini. Delegasi yang terhormat, Turki merupakan penerus yang sah untuk warisan kolektif peradaban Timur dan Barat karena lokasi geografisnya di pusat dunia kuno. Oleh karena itu, kami berkewajiban untuk mengikuti dengan cermat perkembangan terbaru di kedua dunia, memikul tanggung jawab, dan mengambil inisiatif. Kami akan terus memenuhi tanggung jawab kami terhadap kemanusiaan sebagai negara yang terkena dampak secara langsung maupun tidak oleh semua krisis yang hanya dapat ditunjukkan beberapa di antaranya hari ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan khususnya Dewan Keamanan hendak direformasi atas dasar keadilan, moral, dan hati nurani, akan sekali lagi memberikan harapan kepada umat manusia. Turki siap mempromosikan dan mendukung setiap langkah yang akan diambil menuju arah ini. Dengan pemahaman ini, kami bersedia untuk menjadi Presiden Majelis Umum PBB ke-75 ini. Kami telah mencalonkan Duta Besar Volkan Bozkir, mantan Menteri Uni Eropa dan Ketua Komite Luar Negeri dari Majelis Nasional Besar Turki untuk jabatan penting ini. Kami memiliki keyakinan penuh bahwa Bapak Bozkir, diplomat dan politisi berpengalaman, akan memikul tanggung jawab ini dengan sukses. Anggota kelompok mediasi PBB yang telah kami pimpin bersama telah mencapai 59 orang. Kami telah membawa inisiatif PBB ini juga ke Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa dan Organisasi Kerjasama Islam. Saya percaya bahwa itu adalah capaian kita untuk menemukan solusi yang adil, bijak, dan bertanggung jawab atas semua tantangan global yang kita hadapi. Saya ingin mengakhiri pidato saya dengan harapan berikut: kebebasan untuk semua, perdamaian untuk semua, kemakmuran untuk semua, keadilan bagi semua, masa depan yang aman dan damai untuk kita semua, dan saya berharap upaya sidang ke-74 Majelis Umum PBB berhasil. Saya menyambut Anda semua dengan rasa hormat atas nama saya dan negara.